babi dan keturunannya. Ya. Najis anjing babi dan keturunannya itu najis berat. Hewan paling jelek kalau kita omongkan apa? Anjing. Sakit hati enggak kalau dengar? Kalau gini umpamanya, anjing ente, gimana kuping ente? Ngamuk lah ente. Tapi kalau kucing ente gimana? Gimana? Marah enggak ente? Tak semarah ketika orang ngomong anjing kan. Kucing ente, kecoa ente, tikus ente, enggak terlalu. Tapi kalau anjing ente, marah enggak? Kalau hewan lain enggak? Ya. Hewan lain walaupun ente nyaring ngomongnya, kambing ente, kerbau ente, enggak terlalu. Tapi anjing ente, walaupun lembut tapi ke kuping wang gitu kan. Kenapa? Karena itu hewan najis berat. Kayak kemarin Jakarta ada ribut ya. Jakarta. Jadi ada orang bagi-bagikan nasi anjing. Orang Islam yang puasa, yo diberi nasi anjing. Nama tulisannya dibungkusnya itu nasi anjing. Ditanya, "Ngapa kau beri nasi anjing?" Ya kan ada nasi kucing. Tahu nasi kucing? Pontianak udah mulai ada jual nasi kucing. Nasi kucing itu nasi sikit segini nih. Dijual mahal tapi 4.000. Lauknya ada ayamnya. Ayamnya segini. Kayak tak hidung. Tempenya segini. Namanya nasi kucing. Maksudnya kucing tuh sedikit kayak makanan kucing kan enggak banyak kucing makan. Akhirnya di Jakarta ada orang bagi nasi anjing. Tapi bukan orang Islam ya. Bukan orang Islam, bagikan ke orang Islam. Orang Islam yang puasa diberi nasi anjing. Alasannya apa? Karena nasi anjing lebih banyak porsinya daripada nasi kucing kata dia. Tapi kan enggak boleh. Ngapa harus ditulis anjing? Itu kan menyindir umat Islam. Tak usah tulis anjing gitu kan. Sedangkan mereka kan tahu bahwa anjing adalah hewan yang diharamkan oleh orang Islam. Haram makannya, nyentuhnya pun tak boleh. Sampai disebutkan dalam kitab, anjing adalah hewan najisnya najis berat. Najis berat artinya apa? Artinya dia kalau sampai ente nyentuh anjing, nyentuh babi, maka ente harus ya mensucikannya pakai syarat nanti yang disebutkan di sini. Saking beratnya najisnya. Enggak cukup kalau najis lain. Tai ayam, ya tai kambing cukup pakai air. Ya kencing ente kencing cukup pakai air. Tapi kalau anjing dan babi, ya kencing anjing, tai anjing, atau ente nyentuh anjing nih ada anjing nih ya ada jenceknya. Bukan ente bukan. Ente anak soleh insyaallah ulama. Ya. Cencek. Dia tahu cencek. Nanti ente jentuh. Ya, tangan ente basah. Nyentuh anjing mamanya. Ini tangan ente kena najis berat. Atau tangan ente kering, anjingnya basah ente sentuh juga najis berat. Atau dua-duanya basah juga najis berat. Tapi kalau dua-duanya kering, enggak najis. Tangan ente kering, bulu badannya si anjing kering, lalu ente pegang-pegang elus-elus gini, enggak najis tangan ente. Karena kering, ketemu kering. Kata ada kaidah fikih mengatakan, jaf bil jaf, tahir bila khilaf. Ya, jaf bil jaf, kering ketemu kering, tahir bila khilaf, suci tanpa ada perbedaan ulama. Semua ulama setuju kalau kering ketemu kering suci. Tapi kalau dua-duanya basah atau salah satunya basah, najis. Itu najis berat. Terus al-mukhaffafatu baul musabin nabi. Lihat ada enggak dijelaskan di situ biasanya cara menghilangkannya. Ini ada. Juga termasuk najis berat bukan cuma anjing babi dan keturunannya yang menikah dengan dia. Umpama yang pernah cerita kalau tidak salah dulu, kalau manusia binnya keturunannya ikut bapak apa mak? Nah, ikut bapak. Contohnya Akrom. Mak kan orang Madura, bapaknya orang Masyaih, orang Arab. Makanya Akrom ikut Arab. Binnya ikut bapak. Ya Akrom bin Abdullah Al-Muqbal. Al-Muqbal berarti dia Masyaih. Ya, Al-Muqbal. Ya. Bukan Habib tapi ente ya, tapi ente orang Arab. Makanya mukanya lain kan? Mirip Arab. Anam pun agak mirip. Arab maklum. Al-Aswad. Sama dengan Mas kita sama-sama Al-Aswad. Lalu keturunannya jadi manusia binnya, nasabnya ikut bapak. Kalau bapaknya Arab, emaknya Madura, bahwa anak dianggap anaknya orang Arab. Atau sebaliknya. Bapaknya Madura, emaknya Arab, anak dihitung Madura. Contoh nih ya. Ada Syarifah. Makanya yang jamaah-jamaah nih yang
Jangan ente harus kuat ya, ngerti Irfan? Ente punya anak, punya keluarga, jangan sampai kawin dengan ahwali. Yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki tak apa-apa. Oh Irfan mau juat dengan orang Madura umpamanya, orang Melayu, orang Bugis, orang apa aja bebas. Tapi yang tak boleh nih yang perempuan syarifah enggak boleh menikah dengan yang bukan Habib. Ya, andai kan ada syarifah menikah dengan orang biasa, ada syarifah menikah dengan orang Madura umpamanya. Asalnya syarifah ini Al-Qadri. Ketika dia menikah dengan orang Madura punya anak bukan Al-Qadri lagi, Al-Kacong, Al-Ceping. Bukan Al-Qadri, Al-Gidari. Ya, bukan As-Segap, Besagap. Al-Gidari, tahu Gidari? Gidar kata orang Madura itu Gidar. Gidar itu sederhana, salah Gidar tak kena. Ya, bodoh-bodoh kau lingau. Ini tidak boleh. Ya, ente pun gitu. Ente yang bukan Habib, jangan sekali-sekali ente berani menikah dengan IPA. Tidak boleh, disebutkan dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, karangan Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. Di situ tidak boleh menikah dengan syarifah orang yang bukan Habib. Termasuk ente Aqrab Al-Muqbal, dia bukan Habib walaupun dia orang Arab. Ya, dia tidak boleh menikah dengan syarifah. Ngerti? Apa pula ente mau menikah dengan syarifah? Masih banyak orang Madura yang lebih cantik dari syarifah, kan banyak. Contohnya Bagu. Nah, ngerti? Masih banyak. Ya Fatih ya, di Sintang banyak. Banyak tak? Yang lebih cantik dari syarifah banyak. Di Melawi. Nah, jadi hati-hati itu jangan sampai, karena udah di Pontianak nih kemarin dari ribut-ribut nih, ada orang mau menikah dengan syarifah dan orang tersebut alumni pondok. Ya sampai banyak orang nelpon Mas nih ya. Gimana nih? Ya ini tak boleh nih. Kalau dia yang menikah dengan syarifah bukan alumni pondok, harap maklum, orang awam kan, enggak pernah mondok, dia enggak tahu IPA itu apa, tak tahu lalu menikah, harap maklum kan, kebanyakan gitu kan. Ada IPA menikah dengan orang bukan Habib karena IPA-nya pun tak paham. Ya, kurang belajar agama, si calon suami pun tak paham. IPA itu syarifah itu siapa tak tahu, akhirnya menikah. Terus mertuanya pun tak paham. Bapaknya si IPA nih tak paham enggak tentang nasab. Yang keluarga dari pihak laki-laki yang bukan Habib nih tak paham enggak, ujung-ujung kawin. Sedangkan kalau orang udah paham, kayak ente alumni pondok, udah tahu ente bahwa enggak boleh menikah dengan syarifah, ente menikah, ini bahaya, hati-hati. Ya. Nabi nanti akan marah. Nabi marah gimana? Yuk, kalau syarifah menikah dengan Habib, menikah dengan di Irfan, anaknya kan tetap keturunannya jadi Habib kan, Al-Mutahhari kan. Sekarang syarifah menikah dengan Anam, bawahnya. Menikah dengan Anam. Anaknya Habib apa bukan? Ketika nanti Anam ketemu dengan Nabi, nanti di akhirat di surga umpama kalau Anam masuk surga lah. Ya. Ketemu dengan Nabi, Anam mau jawab apa? Nam, ente telah memutuskan keturunan Ana. Sebenarnya cucu Ana si Ipa tuh, andaikan menikah dengan di Irfan, dia punya anak Al-Mutahhar. Karena menikah dengan ente pan, akhirnya anaknya bukan Habib. Ente putuskan keturunan Ana pan. Nam, ente memutuskan keturunan Ana Nam. Gimana ente mau jawab Nam? Sedangkan masih banyak yang lain-lain yang lebih cantik dari Ipa Nam. Kenapa ente mau ngambil cucu Ana Nam? Kurang ajar ente Nam ya. Ayo, gimana ente mau jawab Nam? Nah, kalau Syarifah aja tenang, dia cucu Nabi dia. Cucu Nabi insya-Allah, kena Nabi akan diangkat, kena Nabi diselamatkan, cucu Nabi. Ya, walaupun ipanya banyak dosa, bisa diangkat. Ini cucu Nabi, tak mungkin umatnya kena Nabi masukkan surga. Umatnya apa kayak cucunya? Masuk akal tak? Coba ente pikir. Ini anak emas. Ya, anak emas. Kena makan tidak diberi makan. Masa anak emas tidak diberi makan? Masuk akal tak? Kalau tidak diberi makan gila tak? Tak mungkin lah ini ente santri yang bukan anaknya emas, anaknya orang lain kan emas diberi makan. Masa anak emas tidak diberi makan? Begitu pula Nabi. Umat dia kena Nabi diselamatkan dari surga. Masa anak Nabi cucu sendiri tidak diselamatkan? Tak masuk akal. Artinya, kalau Syarifah menikah dengan yang bukan Habib, ya Syarifahnya tenang. Walaupun kata Imam Habib Abdul Rahman Al-Masyhur dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, itu pernikahannya tidak sah. Tapi Syarifahnya tenang. Kenapa? Karena Syarifah cucu Nabi. Yang bahaya nih yang laki-laki, nanti siap-siap ente dilempar ke dalam neraka nih. Kenapa? Karena ente telah memutuskan keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ya, ente nanti kalau punya anak, kayak Mas himbau juga, mungkin ada yang nonton, mohon maaf, yang nonton bukan para habaib, mohon maaf Habib ya, kalau ada keturunan keluarga yang udah telanjur, Syarifah menikah dengan bukan Habib yang telanjur, ya udahlah telanjur.
Ya tapi ke depannya ayo tolong saya menghimbau kepada para habaib khususnya di Pontianak, jangan sampai terjadi lagi ya pernikahan syarifah dengan yang bukan habib. Tolong Beb. Kenapa? Biar sanad keturunan antum nasab antum terus nyambung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulia, sangat mulia nasab antum wahai para habaib. Ya, andaikan bu suruh milih ketika anak saya ini belum lahir Beb. Andaikan suruh milih mah, pingin jadi habib. Andaikan boleh milih. Ya, pingin jadi habib, andaikan boleh milih. Cuma tak bisa milih. Ya. Oke, karena Allah diciptakan jadi bukan habib, ya walaupun muka agak ya barokah habib adalah sikit-sikit jenggotnya barokah, ngumpul dengan habib ya tumbuh jenggot ya. Tapi tak usah ngaku habib. Kenapa sekarang ini banyak? Ada ustaz-ustaz di Pontianak udah berani ngaku habib. Banyak. Ya sampai dia punya grup WA. Grup WA. Habib apa? Nasabnya Azmat Khan. Azmat Khan. Na'udzubillah min dalik. Memang betul. Azmat Khan tuh Habib. Cuma keturunannya udah putus. Beliau ini tak punya anak laki-laki. Paham? Punya anak perempuan. Anak perempuannya Azmat Khan. Anaknya perempuan. Lalu menikah cek-ceknya dengan Irfan. Kan alnya bukan Azmat Khan lagi. Berarti kurang suami kan? Kalau Irfan menikah dengan Azmat Khan perempuan. Lalu punya anak. Anak Irfan Azmat Khan apa Al-Mutahhar? Al-Mutahhar begitu. Ini banyak di Pontianak ustaz-ustaz yang ngaku-ngaku Habib Azmat Khan. Sampai ada yang bilang, Ustaz, antum ini sebenarnya Habib. Antum ini sebenarnya Azmat Khan. Cuma antum tuh mau menyamarkan diri biar tidak terlalu nampak. Antum beri Sahrukan, kata dia. Nggak, anak bukan Azmat Khan. Anak Sahrukan. Apa guna ngaku Habib? Ya. Ente tak perlu ngaku Habib. Ente diaku sebagai umat Nabi. Ya bersyukur Alhamdulillah. Sampai Nabi zaman dulu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim tuh. Ya, kalau dicerita ke murid-muridnya, cerita tentang umat Nabi Muhammad nih, sampai beliau berdoa, ya Allah, betapa pinginnya ana menjadi umat Nabi. Bayangkan, Nabi Musa, Nabi Ibrahim pingin jadi umat Nabi, minta pada Allah. Ente nggak minta kepada Allah jadikan umat Nabi, hebat dah kan? Pas masih kurang lagi, udah jadikan umat Nabi masih kurang. Bukan pingin jadi umat Nabi, pingin jadi cucu Nabi lagi. Hidung tak sampai setengah senti. Hidung gini nak jadi Habib. Habib di mana ente? Paham? Mending hidung mancung segini ngaku Habib mending. Ya, udah hidung masuk ke dalam. Jenggot sebuti tumbuh. Gigi rongak semua ngaku Habib. Apa? Tak nyambung ente ni. Paham? Itu najis mughalladh, najis berat. Yang kedua, wal mukhaffafatu bawul sabil ladzi lam yad'am khairal labani wa lam yablughil haulaini. Wal mukhaffafatu yang kedua najis ringan. Apa itu najis ringan? Najis ringan yaitu api wal mukhaffafatu baulus sabi, kencingnya bayi laki-laki. Ingat, bayi laki-laki bukan perempuan ya. Baulus sabi, kencingnya bayi laki-laki. Terus alladzi lam yat'am khairal labani. Alladzi lam yat'am, yang tidak makan apa-apa. Alladzi lam yat'am, yang tidak makan apa-apa ghairal labani, selain susu ibu. Ghairal labani, selain susu ibu. Terus walam yablughil haulaini. Walam yablugh, dan belum sampai umurnya. Walam yablugh, dan belum sampai umurnya haulaini 2 tahun. Haulaini 2 tahun. Terus Tawassid jadi yang dinamakan najis ringan ya, najis berat udah. Yang kedua najis ringan. Apa najis ringan? Najis ringan yaitu kencing bayi laki-laki. Gampangnya sini contohnya Adnan anak Mas Jamal atau Azmi, anak Ustadz Syukronnya, kan laki-laki. Kencing bayi laki-laki dan bayi tersebut belum umur 2 tahun. Belum nyampe 2 tahun. Azmi dengan Adnan nyampe tak 2 tahun? Belum kan? Belum umur 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu. Tidak pernah makan kue, tidak pernah minum air susu ibu ya terus. Jadi bayi itu walaupun dia tak minum, tak makan apa-apa, cuma susu emaknya, itu hidup dan sehat. Contohnya Nafa. Nafa itu 2 tahun. Ya. Nyusu terus. Alhamdulillah. Sehat. Nyusu terus, tidak makan apa-apa. Cuma karena dia perempuan. Kalau yang maksud najis ringan kan bayi laki-laki. Tidak makan apa-apa. Tidak makan nasi, tidak makan kue, tidak minum air. Cuma susu emaknya dia. Jadi bayi yang laki-laki yang belum 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu. Nah, ketika dia kencing, bukan beraknya, maka disebut situ baulus sobi, kencing bayi laki-laki. Beraknya enggak, beraknya tetap najis sedang.
ini kencing. Jadi ada Adnan Azmi, kan belum sampai 2 tahun. Tidak makan apa-apa kecuali susu ibu, lalu dia kencing. Kencingnya ini dinamakan najis ringan. Bukan najis berat, najis ringan. Cara sucikannya nanti besok insya Allah ada dilanjutkan. Yang ketiga, wal mutawassitatu sairun najasati. wal mutawassitatu, dan najis sedang. Wal mutawassitatu, dan najis sedang. Sairun najasati, ya semua najis. Sairun najasati, semua najis. Alhamdulillah. Bapak Soim. Sairun najasati, semua najis. Terus sih udah. Nah, jadi sedangkan najis mutawassito, najis sedang itu apa? Semua najis. Semua najis selain najis anjing babi, selain anak bayi laki-laki tadi. Paham? Apa contohnya najis sedang? Ingat, selain najis berat, selain najis ringan, berarti itu najis sedang semua. Apa? Kucing. Kamu jauh-jauh tai kucing di perut inti. Perut inti ada fitnah-fitnah kucing. Kata dia tai kucing, kata kucing tai ente, kata kucing. Anak pula kena. Anak jauh, Pak. Dia tai ente kan, tai manusia. Iya, kencingnya perempuan. Bayi perempuan yang tak nyampe 2 tahun nak makan itu kencingnya sama sedang. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Muntah. Apa lagi? Darah. Apa lagi selain darah? Nanah. Itu najis sedang. Ya, kencing, berak. Itu najis sedang. Apa lagi? Bangkai. Najis sedang. Tikus mati. Nanti pegang tikus. Najis tuh. Najis sedang. Ya, terus. Dah pertanyaan. Lama, Din.